Hai, balik lagi Mulki Only. Dan kali ini kita akan bahas masalah si Master Grade Sinanju. Dan ini dari Hongli. Yang gue beli itu tahun 2017. Jadi udah lama banget gue punya ini. Nah, sampai sekarang sih ini masih oke-oke aja ya. Nih kayak gini. Dan kemarin itu gue lihat ada salah satu online shop yang bikin PO-nya lagi. Kalau nggak salah sih di Nogo Shop ya. Makanya gue mau ya kita bahas ini kayak gimana nih. Kalau misalkan kalian tanya boxnya kayak gimana nih, boxnya kayak gini nih. Karena gue udah nggak punya boxnya lagi sekarang. Udah gue buang jauh. Biasanya sih gue nggak pernah nyimpen boxnya. Nah, kalian penasaran kayak gimana nih? Karena yang setahu gue ini dia diambilnya bukan dari animnya ya, atau misalkan dari OVA-nya, karena yang dari anim dan OVA-nya ada master grade-nya sendiri. Ini kayaknya mungkin dari novel atau misalkan dari komiknya, gue nggak terlalu tahu ya. Kalau misalkan kalian tahu bisa komen di bawah. Langsung aja kita lihat reviewnya. Nah, ngomong-ngomong masalah perakitannya, seingat gua ya, karena ini udah lama banget. Ini untuk snafitnya memang agak keras nih, tapi dibantu dengan si partnya yang gede-gede. Jadi nggak terlalu banyak masalah untuk nyatuin part satu dengan part yang lainnya. Karena ya paling harus ekstra tenaga aja sih. Tapi yang jadi masalah di sini adalah si stikernya. Karena stikernya itu banyak, jadi dia itu di seluruh badan yang emas-emas ini semuanya stiker, dan kalian harus nempelin satu persatu ya, PR juga sih. Dan yang paling PR itu atau paling ngeselin adalah si decalsnya. Jadi dia itu dikasih dry decals, tapi kualitas dry decalsnya itu kurang bagus. Jadi pas nempelin itu kadang-kadang nggak nempel semuanya gitu ya, jadi agak kurang bagus. Kayak di sini nih dia nggak nempel semua, jadi agak gimana gitu, agak ngeselin sih emang si dry decalsnya. Ini dia yang akan kita dapat setelah kita selesai rakit. Yang pertama kita dapat body unitnya seperti ini nih, dan kita lihat dari deket nih. Ini sih untuk detailing kepalanya sih gila banget. Ini terlalu keren sih. Ini tuh, aduh. Gue suka banget dengan detailing kepalanya nih, sampingnya seperti ini nih, ajib banget. Scalpnya mantep banget sih scalpnya. Kemudian bodinya nih, ini semuanya yang warna emas ini adalah stiker, dan ini PR banget untuk kalian nih nempelin stikernya satu-satu kayak gini. Tapi is okay, keren banget sih. Dan ini wise-nya di sini juga nih stiker dua-duanya. Bentuknya itu yang gua suka sih, nggak kotak-kotak gimana gitu, dan ini sih keren. Bagian belakangnya seperti ini. Kemudian ini, nah ini dia gue suka banget shoulder padnya nih, cakep banget. Nah di sini juga ada yang kayak gini nih, nambah gahar, nambah garang banget. Dan ini nih bagian tangannya, gila keren banget. Nah nih bagian sini nih kayak Sazabi sih kalau misalkan menurut gue ya. Dan ini stiker di sini, stiker again. Bagian kakinya juga cakep banget nih, cakep banget kayak gini nih. Gila liatin. Nah itu si ininya ya, si decalsnya itu nggak rapi sih, karena yang tadi gue ceritain susah banget untuk nepelin si decalsnya. Kemudian ini bagian belakangnya nih kayak gini. Nah gue suka banget dengan ini nih bagian backpacknya. Nih kayak gini nih, Nah selanjutnya kita dapat nih dua beam saber kayak gini, yang ternyata bisa dipasangin atau disimpan di tangannya seperti ini ya. Cupnya dikeluarin dulu, kemudian tinggal dipasang kayak gini. Oh kurang dalam nih, kita dalemin dulu. Nah dan kita tutup lagi. Gila keren parah sih ini. Kemudian ini rifle-nya nih kayak gini nih, dan di bagian bawahnya itu bisa dibuka, dan ini bisa disimpan di shieldnya. Dimana ini dia shieldnya nih. Nah ini keren parah sih shieldnya. Di bagian sininya bisa kita pasang, di bagian bawah sini nih kita bisa pasang tadi yang dari rifle-nya ini nih. Ini jadi bisa nembak sih shieldnya gitu. Nah
Selanjutnya ini bisa ke bawahin, dan di sini nih kita bisa putar, nanti bisa disimpan di shoulder padnya. Tinggal kita ambil aja, keluarin shoulder padnya kayak gini nih. Nah, kita tinggal kaitin, dan ini bisa disimpan di shoulder padnya. Jadi kalau misalkan kalian bosan untuk nyimpen di tangannya, ya kalian bisa nyimpen di shoulder padnya kayak gini nih. Oke, selanjutnya kita dapat dua kapaknya nih, kayak gini nih kapaknya, yang kita bisa gabungin jadi satu. Nah, bisa kita gabungin kayak gini, atau kalau misalkan di animnya sih kanan kiri, jadi kayak gini nih. Nah, ini juga bisa disimpan di shieldnya. Ini bisa disimpan seperti ini, atau bisa disimpan ngadap ke atas, terserah kalian mau yang mana. Nah, kemudian kita juga dapat dua efeknya kayak gini, yang panjang dan yang pendek seperti ini. Selanjutnya kita dapat konektor untuk stand base seperti ini, dan action figurnya. Nah, ngomong-ngomong masalah desainnya, ini bohong banget kalau misalkan ada orang yang bilang kalau nggak suka sama desain si Master Grade Sinanjo Verca ini. Jadi menurut gue ini adalah salah satu mobil suite terkeren yang pernah ada, dan ini jadi wishlist gue yang harus dipunya sekali seumur hidup. Nih, baik bootleg atau misalkan yang aslinya, yang asli pasti lebih keren lagi sih. Nah, jadi bentuknya ini ciri khas banget mobil suite dari Neo Zeon dengan mono eyes-nya, tapi dengan bentuk kepala yang lebih detail gila sih, dan ini badass banget kepalanya. Gue suka banget. Ditambah dengan motif emas yang ada di seluruh tubuhnya, baik di body, kemudian di tangan, di kaki dan sebagainya, itu keren parah sih. Backpacknya juga gede banget, dan itu keren parah sih, backpacknya indah banget sih. Kemudian proporsional badannya juga oke banget, terlihat berotot dan gede banget dibandingkan dengan mobil suite yang lainnya. Jadi ini keren sih, keren parah. Gue nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa lagi, ini keren parah sih. Ditambah dengan aksesorisnya yang keren-keren juga. Jadi ini sih salah satu yang wajib kalian punya, baik itu dari bootleg atau misalkan yang aslinya. Beli. Tadi kan gue bilang kalau dia itu gede banget dan tingginya itu sekitaran 23 sentian. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan si RX 78 yang 18 sentian, jadi dia kelihatan jomplang banget sih tingginya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si rivalnya, si RX0 Gundam Unicorn, nah sepantaran sih dia. Nah, ini gue bandingin dengan si PG-nya nih. Nah, nggak terlalu jomplang sih. Nah, jadi joinnya itu seret banget, jadi nggak ada letoy-letoynya sama sekali. Kemudian kepalanya ke atas ke bawahnya seperti ini. Nah, dia itu bisa diputar sampai 360 derajat, tapi harus hati-hati sih. Nah, ini kemudian patah kiri patah kanannya juga bisa. Kemudian di bahunya ada butterfly join ini seperti ini. Nah, di sini bisa digerakin nih. Nah, shoulder padnya kemudian bisa diputar sampai 360 derajat. Rengkangannya jauh banget nih seperti ini. Kemudian bicepnya bisa diputar. Kemudian tekukannya ini seret sih joinnya. Nah, ini tekukannya sampai sini. Kemudian tangannya bisa diputar tapi nggak bisa full karena ketahan sama si itunya. Nah, tangannya bisa digerakin jari-jarinya. Jadi udah bagus sih jari-jarinya, gue suka. Bisa digerakin kayak gini nih. Kemudian di sini bisa ke atas ke bawahin kayak gini nih. Udah oke lah di situ. Nah, kemudian nih di sininya kokpitnya bisa dibuka nih, ke atasin dikit dulu nih. Ini ke atasin dikit, kemudian ini bisa ke bawahin kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak sih full frontalnya di situ? Nggak kelihatan sih karena dia agak ke atas, cuma kelihatan kakinya doang di situ. Kemudian si pinggangnya ke depan ke belakangnya oke sih. Kemudian ke samping-sampingnya juga oke. Diputer juga dia bisa sampai 360 derajat. Waist-nya seperti ini nih ke depan, sampingnya juga bisa digerakin. Kemudian bagian belakangnya nih, ini kayak gini nih. Nah, ini bagian sini nih, ini buat nyimpen nanti si rifle-nya nih. Nah, ini bisa dikeluarin kayak gini nih.
buat nyimpen rifle-nya. Kalau kalian mau nyimpen rifle-nya, kemudian kakinya ke depan, ke sampingnya dia udah bisa split, bisa diputer kayak gini. Kemudian ke depannya jauh, ke belakangnya juga jauh. Kemudian tekukan kakinya, iya. Nah, kakinya segini aja sih, tapi cukup oke sih. Nah, ini dia nih, sampingnya bisa digerakin seperti ini. Nah, ini bisa digerakin juga, kakinya ke bawah ke atasnya seperti ini. Ujung kaki juga bisa digerakin nanti. Nah, ini ujung kaki. Kemudian ini boosternya bisa kelihatan digerakin juga bisa di bagian belakang. Kemudian si backpacknya ke bawahnya, ke atasnya segini. Kemudian ke sampingnya segini. Kemudian ini bisa dikembangin nih, ditarik. Iya. Nah, ini langsung kebuka kayak gini. Nah, kesimpulan review kita kali ini untuk si Master Grade Nanjo Verka dari Hongli ini, kalau misalkan harganya 400 ribuan sih kayaknya gua akan merekomendasikan ini. Tapi gua nggak jamin kualitasnya akan sama dengan punya gua. Nah, itu sih gua balikin ke kalian. Kalian yakin atau enggak? Kalau misalkan nggak yakin, mendingan nggak usah beli. Cuma kalau misalkan kalian dapet yang bagus dan kayak gua, nih kalian nggak akan nyesel sama sekali. Atau kalian mau beli yang aslinya juga nggak masalah, harganya sekitaran 900 ribuan, dan ini pasti kalian nggak akan nyesel beli yang aslinya juga. Itu aja sih review kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.